Seorang polwan muda cantik asal Lombok bernama Cecilia kerap meremehkan tukang parkir di kantor polisi tempatnya bertugas, tanpa mengetahui bahwa pria sederhana itu adalah Damar, bos besar yang sedang menyamar untuk menilai integritas para petugas. Sikap kasar Cecilia berubah setelah mengenal hati Damar yang tulus, dan keduanya jatuh cinta hingga Cecilia hamil. Namun, kebahagiaan mereka direnggut tragedi saat Damar tewas dalam kecelakaan tragis, meninggalkan Cecilia tanpa wasiat. Di tengah kesedihan mendalam, sebuah surat terakhir dari Damar muncul, menyatakan cinta abadi dan warisan untuk anak mereka, membuat kisah cinta ini menjadi viral dan menyentuh hati banyak orang. Episode 1. Gadis cantik dari Lombok yang jadi polwan. Namanya Cecilia Liam, seorang polwan muda berusia 22 tahun. Wajahnya cantik, berdarah campuran Tionghoa dan Sasak, dengan kulit putih bersih, mata sipit teduh, dan rambut panjang tergerai sebahu. Tubuhnya ramping dan tegap, hasil dari pelatihan keras selama di Akademi Polisi. Sejak lulus dari sekolah polisi wanita, ia ditempatkan di kota Bogor, tepatnya di kawasan elit tempat banyak kantor swasta berdiri megah. Tugas utamanya adalah berjaga di sekitar kawasan parkir dan memastikan ketertiban di sekitar perkantoran. Namun, di balik kecantikannya, Cecilia memiliki sifat angkuh. Ia merasa lebih tinggi derajatnya dari warga biasa. Baginya, menjadi polwan adalah simbol kehormatan, dan orang-orang kecil seperti tukang parkir hanyalah pengganggu jalanan. Setiap pagi, ia selalu melihat seorang pria parubaya yang mengenakan jaket lusuh dan topi buluk, duduk di pos parkir kecil di depan salah satu gedung kantor mewah. Lelaki itu selalu menunduk, sopan, dan tak pernah membantah. Namun, bagi Cecilia, penampilannya menjijikkan. "Hei, Pak, jangan duduk sembarangan. Ganggu pemandangan saja," bentaknya suatu pagi sambil memutar bola mata dengan kesal. Tukang parkir itu hanya menunduk sambil tersenyum kecil. Tak berkata apapun. Cecilia tak tahu, dari balik gedung yang ia jaga, ada mata yang memperhatikan semua tindakannya terhadap tukang parkir itu. Dan hidupnya akan berubah tanpa ia duga. Episode 2. Si tukang parkir yang sebenarnya bukan orang biasa. Namanya Damar Wibowo. Lelaki berusia 34 tahun yang setiap hari mengenakan pakaian lusuh dan bekerja sebagai tukang parkir di depan gedung tempat Cecilia berjaga. Penampilannya memang tak meyakinkan, jaket kumal, celana yang sudah robek di ujung, dan sepatu sobek. Tapi semua itu adalah bagian dari penyamarannya. Tak ada yang tahu, Damar sebenarnya adalah pemilik perusahaan teknologi besar bernama PT Arcadia Solusi Digital yang menempati 3 lantai teratas gedung yang dijaga Cecilia. Dia sengaja menyamar sebagai tukang parkir untuk sebuah misi pribadi, mencari tahu siapa saja karyawan dan petugas keamanan yang jujur, ramah, dan punya hati. Damar sudah beberapa kali memperhatikan tingkah Cecilia. Setiap hari, polwan itu bersikap merendahkan, seolah dirinya yang paling berkuasa. Tapi Damar justru semakin tertarik. Ada sesuatu dari wajah Cecilia yang membuat hatinya bergetar. Mungkin karena ia belum pernah melihat wanita secantik itu dari dekat. Mungkin karena ia melihat luka tersembunyi di balik sifat angkuhnya. Hari itu, saat Cecilia kembali membentaknya karena dianggap menghalangi jalan, Damar hanya tersenyum dan berkata pelan, "Saya akan ingat wajahmu, Bu Polwan. Dan saya harap kamu juga akan mengingat saya suatu hari nanti."
Cecilia mendengus dan pergi tanpa sadar bahwa ucapannya itu akan menjadi awal dari kisah cinta rumit yang penuh air mata. Episode 3. Hujan yang mengubah pandangan Cecilia. Hari itu hujan deras mengguyur kota Bogor sejak pagi. Cecilia berdiri di bawah pos jaga kecil dengan jas hujan yang sudah basah kuyup. Dia mulai kesal karena rekan dinasnya tak kunjung datang bergantian. Saat sedang mengomel dalam hati, pandangannya tertuju ke arah pos parkir kecil tempat si tukang parkir biasa duduk. Damar tampak basah kuyup, berdiri memegangi payung kecil yang nyaris tak mampu menahan hujan. Ia tetap tersenyum, membantu seorang ibu muda dan anak kecil yang kesulitan menyeberang jalan. Tanpa diminta, ia melepas jaket lusuhnya dan menutupi anak kecil itu agar tak kedinginan. Cecilia memperhatikan diam-diam dari kejauhan. Dadanya terasa aneh. Ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sifat sombongnya mulai retak. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Kenapa meskipun selalu dihina, ia tetap bisa bersikap baik? Sejak saat itu, Cecilia mulai memperlakukan Damar lebih sopan. Ia tak lagi membentak, meski tetap menjaga jarak dan gengsinya. Episode 4. Sakit yang membuka jalan cinta. Beberapa hari kemudian, Cecilia mendapati Damar terbaring lemas di dekat pos parkir. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Tak ada satupun orang yang peduli. Bahkan satpam gedung hanya melirik sekilas lalu berlalu. Cecilia bingung. Ia memutuskan mendekat dan menyentuh dahi pria itu. Panas. "Pak, kamu sakit?" tanyanya, untuk pertama kali dengan suara lembut. Damar membuka mata dan tersenyum lemah. "Cuma masuk angin, Bu." "Enggak apa-apa." Namun Cecilia tak tinggal diam. Ia memesan ojek online dan membawanya ke klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, ia memegang tangan Damar. Ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di klinik, Cecilia bahkan membayar semua biaya pengobatan dari dompetnya sendiri. Dari hari itu, hubungan mereka berubah. Tak ada lagi hinaan. Yang ada hanyalah perhatian kecil yang tumbuh pelan-pelan, dari secangkir kopi hangat yang diselipkan Cecilia tiap pagi, hingga senyum tipis yang mulai terukir di bibir Damar. Episode 5. Cinta yang tumbuh diam-diam. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan antara Cecilia dan Damar semakin dekat. Meskipun keduanya belum pernah membicarakan cinta, tapi setiap mata yang bertemu, setiap senyum yang tercipta, sudah lebih dari cukup menjadi isyarat. Cecilia mulai menunggu-nunggu kehadiran Damar setiap pagi. Ia menyukai ketenangan lelaki itu, cara bicaranya yang sopan, dan kepeduliannya terhadap orang lain. Damar pun merasakan hal yang sama. Di balik seragam dan wajah galaknya, ia tahu Cecilia adalah perempuan yang berhati lembut, hanya saja tertutup oleh masa lalunya yang keras. Suatu sore saat hujan turun rintik-rintik, mereka duduk bersama di pos parkir, berbagi gorengan dan kopi sachet. Cecilia akhirnya berani bertanya, "Kenapa Bapak selalu terlihat bahagia meski hidup begini sulit?" Damar menatap langit. "Karena saya tahu, hidup selalu menyimpan kejutan. Termasuk kamu." Cecilia terdiam. Senyum merekah di bibirnya. Ia tak tahu bahwa hatinya perlahan mulai jatuh, bukan pada tukang parkir, tapi pada lelaki bernama Damar yang ternyata menyimpan banyak rahasia. Episode 6.
Pengakuan mengejutkan dari masa lalu. Suatu malam, di sela percakapan santai mereka, Damar tiba-tiba menatap Cecilia dalam-dalam. Ia tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tertahan. Ada yang harus kamu tahu, Cek, ucap Damar perlahan. Cecilia menoleh heran. Apa itu? Damar menarik napas panjang. Aku bukan tukang parkir biasa. Aku sebenarnya pemilik gedung tempat kamu bertugas sekarang. Cecilia tertawa kecil. Bercanda ya? Namun Damar tetap serius. Ia mengeluarkan kartu identitas dari dalam tas kecilnya, kartu pemilik perusahaan bernama PT Nusantara Sejahtera. Nama lengkap di kartu itu, Damar Hadi Wijaya, CEO. Dunia Cecilia seolah berhenti berputar. Selama ini ia sering menghinanya, meremehkannya, bahkan menyuruhnya seperti pembantu. Namun pria itu diam saja, tak pernah membalas. Ternyata karena ia ingin mengenal manusia seperti apa dirinya, bukan karena jabatan. Cecilia menunduk malu. Tapi Damar tersenyum. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan hanya pada gelar dan kekayaanku. Episode 7. Cinta yang tidak lagi bisa disembunyikan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah drastis. Tak ada lagi batasan. Tak ada lagi jarak. Damar mulai mengantar Cecilia pulang, bahkan datang menjemput saat pagi. Meskipun ia tetap menyamar sebagai tukang parkir saat berada di gedung, keduanya menikmati hubungan mereka diam-diam. Cecilia pun mulai menyadari bahwa selama ini, ia mencari cinta di tempat yang salah. Damar, meski terlihat biasa di luar, memiliki hati dan jiwa yang luar biasa. Di suatu sore yang tenang, saat langit Bogor berwarna jingga, Damar menggenggam tangan Cecilia dan berkata, "Aku nggak butuh wanita sempurna. Aku hanya butuh seseorang yang bisa berjalan bersamaku di jalan yang panjang. Dan itu kamu." Cecilia tak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk. Di saat itu, cinta mereka diresmikan oleh langit yang perlahan berubah malam. Episode 8. Kehamilan dan harapan baru. Beberapa bulan berlalu. Hubungan mereka semakin dalam. Hingga suatu pagi, Cecilia merasa mual hebat. Ia curiga, lalu memutuskan memeriksa ke dokter. Hasilnya positif, ia hamil. Awalnya, Cecilia ragu memberitahu Damar. Tapi saat ia memberanikan diri, Damar justru tampak sangat bahagia. "Ini kabar terbaik dalam hidupku," katanya sambil mencium keningnya. Mereka mulai merancang masa depan. Meski belum menikah secara resmi, keduanya sepakat akan membangun keluarga kecil yang bahagia. Damar bahkan berencana untuk berhenti menyamar dan memperkenalkan Cecilia sebagai calon istrinya kepada rekan-rekan perusahaan. Namun tanpa mereka tahu, takdir mulai menyiapkan jalan cerita yang berbeda, sebuah tragedi yang akan mengguncang cinta mereka. Episode 9. Tragedi di tengah harapan. Hari itu langit Bogor terlihat cerah. Damar berjanji akan menjemput Cecilia usai apel pagi di kantor Polsek, lalu mereka akan ke rumah orang tua Damar untuk membicarakan pernikahan. Tapi takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Damar yang mengendarai mobil sendirian berusaha menghindari seorang anak kecil yang tiba-tiba menyeberang. Ia membanting setir, namun dari arah berlawanan meluncur sebuah truk kontainer dengan kecepatan tinggi.
Dentuman keras terdengar di sepanjang jalan tol Jagorawi. Mobil Damar ringsek tak berbentuk. Ia dinyatakan meninggal di tempat. Tak sempat meninggalkan pesan. Tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Kabar itu menghantam Cecilia seperti petir di siang bolong. Ia pingsan begitu mendengar kabar kematian Damar dari polisi. Dalam kandungannya kini tumbuh anak dari pria yang begitu ia cintai, dan kini pergi untuk selamanya. Episode 10. Kesepian dalam kehamilan. Hari-hari Cecilia terasa seperti berjalan tanpa arah. Ia tak lagi menjadi polwan yang semangat seperti dulu. Ia mengajukan cuti panjang dan kembali ke kampung halamannya di Lombok. Setiap malam, ia memeluk baju terakhir yang dipakai Damar. Di kandungannya, janin tumbuh sehat. Tapi di hatinya, luka semakin dalam. Tak ada Damar di sampingnya saat ia mengidam, saat merasa lelah, saat ingin menangis. Tetangga mulai bergosip. Keluarganya bingung karena Cecilia tak pernah menceritakan siapa ayah dari anak itu. Tapi ia tak peduli. Baginya, Damar sudah memberikan cinta yang lebih dari cukup. Ia berjanji akan membesarkan anak mereka dengan penuh cinta, meski sendiri. Episode 11. Warisan tanpa wasiat. Beberapa bulan setelah kematian Damar, seorang pengacara datang ke rumah Cecilia di Lombok. Ia membawa surat wasiat tidak resmi, catatan tangan yang ditulis Damar beberapa hari sebelum ia meninggal, ditemukan di dompetnya. Dalam surat itu, Damar menulis, "Jika sesuatu terjadi padaku, semua aset pribadiku, termasuk villa, mobil, dan rekening pribadi, kuserahkan kepada Cecilia dan anakku. Aku mungkin belum sempat menikahinya, tapi dia adalah cinta sejati yang ingin kujaga walau aku tak lagi ada." Mata Cecilia basah. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah bisa memeluk Damar sekali lagi. Ia tahu hidup takkan mudah. Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Kenangan indah, cinta sejati, dan anak yang kelak akan ia beri nama Damar kecil. Kisah cinta mereka mungkin berakhir tragis, tapi cinta sejati tak pernah benar-benar mati.